Di balik pintu rumah yang terlihat biasa, terkadang tersimpan rahasia kelam. Malam ini, kita akan mendengar sebuah kisah nyata tentang santet. Kisah ini dialami oleh seorang keluarga di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Nama tokoh dan lokasi sengaja disamarkan, tapi peristiwa ini benar-benar terjadi. Pak Jaya hidup bersama istrinya, Bu Wati, dan anak sematawayangnya, Sari. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana, berdampingan dengan tetangga-tetangga yang ramah. Usaha kecil mereka berupa warung sembako, perlahan maju. Banyak warga suka belanja di sana, dan rezeki keluarga itu pun semakin lancar. Namun, tidak semua orang senang dengan kebahagiaan mereka. Di sebelah rumah tinggal seorang wanita tua bernama Bu Ratmi. Orang-orang bilang ia punya ilmu hitam. Ia dikenal sering iri pada keberhasilan orang lain. Dan ketika ia iri, konon tak butuh waktu lama sebelum musibah datang. Malam itu, Sari mulai sakit. Badannya panas dingin. Tapi ketika dibawa ke dokter, hasilnya normal, sehat. Anehnya, setiap tengah malam, Sari selalu terbangun dengan tubuh gemetar. Ia berkata, ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamarnya. Bayangan itu menatapnya dengan mata merah menyala dan sering terdengar suara cekikikan halus. Tak berhenti sampai di situ. Warung Pak Jaya tiba-tiba sepi pembeli. Barang dagangan cepat busuk. Istri Pak Jaya, Bu Wati, menemukan sesuatu di belakang rumah. Sebuah kain putih mirip kafan berlumur darah kering. Hari demi hari, keadaan makin buruk. Sari semakin sering menjerit di malam hari. Pak Jaya sering mendengar suara langkah berat di atap rumah. Terkadang, ayam berkokok jam 2 dini hari. Sesuatu yang dipercaya sebagai tanda buruk. Hingga suatu malam, suara jeritan Sari memecah seisi rumah. Tubuhnya kejang-kejang, dan yang paling mengejutkan, dari mulutnya keluar sebuah paku berkarat. Pak Jaya dan Bu Wati hanya bisa menangis histeris. Mereka sadar ini bukan sakit biasa. Ada seseorang yang menginginkan mereka hancur. Tanpa berpikir panjang, Pak Jaya mencari bantuan. Ia mendatangi seorang kiai desa, Mbah Kasan, yang dikenal mampu melawan ilmu hitam. Mbah Kasan datang ke rumah membawa air doa, kemenyan, dan bacaan ayat suci. Malam itu juga ritual dilakukan. Begitu ayat-ayat dibacakan, suasana rumah berubah mencekam. Angin berhembus kencang meski semua jendela tertutup. Lampu berkedip-kedip, dan tiba-tiba pintu bergetar seperti ada yang mencoba masuk. Sari menjerit, tapi kali ini jeritannya terdengar bukan seperti suara seorang anak. Suaranya berubah serat, parau, seperti suara orang tua yang penuh kebencian. Dari mulut Sari keluar benda-benda aneh. Rambut panjang, jarum, hingga beling pecahan kaca. Mbah Kasan terus membaca doa dengan suara lantang. Sopo sing ngirim iki, metu kowe. Hingga akhirnya tubuh Sari terkulai lemas. Mbah Kasan berkata, santet itu dikirim oleh seseorang yang dekat. Semua tanda mengarah pada Bu Ratmi, tetangga yang dikenal suka iri hati. Dan benar saja, esok harinya, kabar mengejutkan datang. Bu Ratmi ditemukan meninggal mendadak di dalam rumahnya. Orang-orang percaya, santet yang ia kirim berbalik mengenai dirinya sendiri. Setelah itu, keluarga Pak Jaya bisa hidup normal kembali. Namun trauma kejadian itu tak akan pernah hilang. Cerita ini menjadi peringatan bahwa iri hati bisa membawa malapetaka. Dan percaya atau tidak, santet masih ada, masih nyata, dan masih mengintai siapa saja. Itulah kisah santet dari sebelah rumah. Jika kalian percaya dengan hal-hal gaib,
berhati-hatilah. Jangan sampai rasa iri membuat kita terjerumus pada kegelapan. Karena terkadang doa orang teraniaya lebih kuat dari ilmu hitam apapun. Apakah kalian percaya santet itu nyata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.